Soraya, Dwi, ayo nyapunya yang bersih. Itu loh, sampah-sampah di kali-kali itu ya. Ayo nanti diberesin, ini udah mau musim hujan, nanti banjir. Ya, baik. Kalau sampah-sampahnya sembarangan. Ini apa, udah siap semua ta ini? Belum, tinggal rapiin aja itu. Oh iya, wes ayo nang dirapiin, nang buka iki warunge. Cek ndang rame, mosok ket wingi wis ape udan iki, gak ono pelanggan. Iku lho, iku rusuh. Oke. Yo, kok banjir. Nek gak di anu. Monggo. Waalaikumsalam. Ayo ndang disiap no. Monggo. Waduh rame-rame. Nggih, baru buka, Pak. Monggo. Selang-seling Pak ya, nggak apa-apa ya. Nggih, Kalau monggo. kurang bersih dibersihin. Nggih. Waduh, kok rame-rame nih, Pak? Ya rombongan ini, Pak. Rombongan. Waduh. Kepingin sidak lihat kesiapan menghadapi musim penghujan. Nggih. Ya ini kan memang daerah aliran sungai nggih, Pak. Jadi emang kadang rawan banjir Iya. ngaten. Pesen apa? Kalau ada Es teler. Enten teler. kopi telernya tanpa gula, mawon. kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Kira-kira sedaya Makanan Jawa itu yang gurih alias gorengan. gorengan. Soraya gorengannya sama minumannya nanti ya dibawakan ini buat bapak-bapak sama ibu tamu kita hari ini luar biasa. Dan juga saya ingin menyapa nih sobat PUSDA Jatim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sobat PUSDA Jatim, kita di podcast PUSDA Jatim, telusur banyu ruang diskusi terbuka seputar pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan kesiapan infrastruktur sumber daya air menghadapi musim hujan. Dan tamu-tamu yang terhormat ini sudah datang ke sini buat ngobrol-ngobrol santai nggih, Bapak siap, Ibu, nggih. di warung matur nuwun lho. Rawuhnya di warung yang super sederhana ini. Kita ngobrol terkait dengan kesiapan infrastruktur sumber daya air menghadapi musim hujan. Karena memang ini kan mau memasuki musim hujan ya Bapak Ibu, jadi dampaknya biasanya kita kenal hujan ini membawa berkah, tapi juga ada tantangan yang kita hadapi juga, dampaknya banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Dr. Anda Hajah Kofida dari Komisi D DPRD Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Kofida dan Seneng juga Mbak, lihat sungainya bersih semua. Alhamdulillah. Biar enggak banjir Bu, ini mau hujan. Dan juga kami hadirkan ada Dr. Agung Mulyono. Dr. Agung, Assalamualaikum. Salam Mbak, ketemu lagi pemirsa. Dapil saya Situbondo Bodo Oso Banyuwangi, saksikan dengan baik. Siap. Dan juga ada Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Assalamualaikum Pak Satip. Waalaikumsalam, Pak Kabarnya gimana hari Jika. ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga ada Pak Haji Misteri Effendi SHMH dari Komisi D DPRD Jatim juga. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Misteri. salam sehat. Salam sehat. Dan juga ada Bapak Ahmad Lutfi dari BMKG Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Kita ingin tahu nih nanti Pak, prediksinya gimana ini menjelang beberapa bulan ke depan ya. Kita ini mau memasuki musim hujan ini. Bapak Ibu, ini kan kita menghadapi musim hujan ya, dan kesiapan infrastruktur sumber daya air ini menjadi penting. Bapak Ibu ini kebetulan dari Komisi D semuanya, mungkin bisa dijelaskan dulu di dapil masing-masing ya Pak. Agung mungkin dulu, bagaimana kesiapan infrastruktur sumber daya air di dapil jenengan Pak? Dapil saya, pemirsa semua, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi berkaitan dengan musim hujan. Jadi di negeri kita ini jelas musimnya kan. Dan tentunya dinas OPD kita selalu kita wanti-wanti. Ada konsep preventive action, ada konsep corrective action. Dan musim hujan ini kan sudah terprediksi. Kayak orang di kesehatan itu musim demam berdarah ya kan. Ini musim hujan, musim kemarau panjang ya. Artinya dinas SDA sudah mengantisipasi itu semua. Dan dapil saya Situbondo Bodo Banyuwangi selama ini baik-baik saja. Toh paling tidak sudah tahulah mana-mana yang
rutin kalau misalnya terjadi hujan lebat, banjir di mana. Kemudian yang sering bermasalah di mana. Lah tahun ini, akhir tahun ini nanti kan musim Nataru, kayak Nataru gitu. Tentunya teman-teman OPD tidak hanya se-SDA saja sebetulnya, termasuk Bina Marga, Disub yang dengan lampu jalan, itu juga perlu ada upaya preventif dan corrective action. Dan kita pengen jangan sampai tidak ada upaya preventif, tahu-tahu terjadi sesuatu di sana. Kita nggak pengen itu menjadi kesalahan manajemen dari UPD tersebut. Oke, makasih. Penting nih ya, preventifnya apalagi ya, ya Pak. ya. Sebelum terjadi, ini kalau bisa tidak terjadi, dimitigasi terlebih dahulu. Bu Kofida jenengan dapil pundi Bu? Terima kasih Mbak. Aku lek ngawasi wong ayu ngene iki ya. Saya dari Dapil Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Judul hari ini sangat strategis menjelang musim hujan turun. Wilayah Jawa Timur itu ada 3 kategori Mbak. Ada wilayah yang memang setiap tahun terjadi banjir. Ada yang wilayah rawan longsor. Ada juga yang wilayah memang aman-aman saja. Maka dengan 3 kategori itu selama ini 3 tahun terakhir ya, yang kebetulan saya bersama Pak Agung, Pak Satip, ada di Komisi D ini, secara umum kondisi infrastruktur PSDA ini baik. Tapi curah hujan hari ini kan tidak menentu. Betul. Ketika curah hujan itu amat sangat, maka prediksi kita atau antisipasi kita sejak awal di daerah yang khususnya menjadi langganan banjir atau di daerah yang memang sudah kategori mudah longsor itu harus benar-benar diantisipasi. Paling tidak kemudian kalau di daerah pertanian itu kan ada yang namanya Joko Kali ya, atau Waker gitu ya. Nah, kerjasama dengan pihak-pihak itu amat sangat penting karena untuk antisipasi tidak terjadi banjir. Menuju ke sana, maka konsep awal untuk antisipasi ini harus terus dilakukan. Titik-titik yang rawan itu harus benar-benar dijaga sehingga tidak sampai kebobolan, kebanjiran. Di Malang Raya banyak Bu titik-titik rawan banjir, longsor. Kalau yang rawan longsor beberapa titik banyak. Jadi kayak Malang Selatan, kayak Malang Barat itu terjadi. Tapi kalau yang banjir itu rata-rata karena ya saya bilang bisa kesalahan masyarakat, bisa juga kesalahan dari aparatur. Apa? Kalau di sini ada aliran sungai, seharusnya di atasnya itu kan tidak ada bangunan. Nah, di Malang itu banyak seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus ada tindakan tegas. Di samping itu harus ada sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat, bahwa ketika ada aliran sungai kemudian di atasnya itu ada bangunan, ada teknis sendiri cara membangunnya dan itu harus izin. Nah, kalau itu menjadi aman maka banjir-banjir yang selama ini itu ya tidak akan terjadi. Alhamdulillah hari ini proses yang kemarin sempat ramai karena memang di wilayah padat di Jalan Soekarno-Hatta yang menuju Universitas Brawijaya itu hari ini proses. Karena memang di sana alirannya itu bukan saja karena derasnya hujan, tapi memang ada sungai besar yang ada di Sengkaling, Malang. Oke. Soraya mana ini minumnya tamu-tamu ini? Ya apa rek? Gak iso ini nanti warungnya udah disepi mana iki Soraya iki. Ayo nang disuguhi nih tadi pesenannya bapak-bapak sama ibu ini. Monggo. Ya, makasih. Tadi pesen kopi tanpa gula, jangan-jangan cuma kopinya aja. Tanpa air. Jenengan tes je. Kalau di dapil jenengan Pak Misri, gimana kesiapannya Pak? Iya. Pertama saya mengapresiasi ya kegiatan cangkruan warung yang kayak begini. Karena ini sesuatu
yang akan memberikan solusi bagaimana menghadapi musim hujan. Ini sudah bulan September kan, Oktober, November, Desember. Jadi memang masyarakat, ayo kita ajak siap menghadapi cuaca, lebih-lebih kepada cuaca ekstrim. Kebetulan saya, Mbak, tadi belum kenalan. Oh, nggih, Silka Pak kula. Mbak Silka. Nggih. Saya berasal dari Dapil 9. Ada Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan. Baru saja kabupaten kami, Kabupaten Ponorogo, sedang ya di tahun kemarin banjir, ada bencana banjir. Nah, bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena faktor alam, karena ada faktor manusia. Nah, faktor alam karena cuaca ekstrim tadi. Hujan yang terus-menerus tidak henti-hentinya. Nah, sementara resapan-resapan untuk menampung daripada hujan yang secara terus-menerus, kayaknya ini menjadi catatan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Bahkan yang terjadi di lahan-lahan pegunungan, banyak tanaman-tanaman yang seharusnya menjadi resapan, itu dipotong, menjadi gundul, alih fungsi. Alih fungsi lahan. Iya, untuk sayur mayur dan sebagainya. Ya, inilah di antara sebab mengapa di Ponorogo kemarin, di Trenggalek, yang di Pacitan, ya terjadi bencana banjir. Karena di dalamnya di samping karena faktor alam, ada faktor manusia. Maka dari itu dengan adanya cangkrukan yang kayak begini, kita mengetuk kepada para pemangku kepentingan, juga kepada masyarakat, juga kepada semua stakeholder. Bagaimana kita peduli, ya kita semua peduli. Ya karena bencana ini kalau kita lihat sampah kita juga tidak, kesadaran masyarakat terhadap bagaimana membuang sampah perlu juga diperhatikan. Bangunan-bangunan yang disampaikan oleh Bu Kofidah di badan-badan sungai. Kalau kami lihat kemarin Pak Gubernur Jawa Barat sedang menata terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di badan jalan. Agar bagaimana juga tidak mengganggu. Untuk arus yang menjadikan banjir ini akan terjadi. Itulah beberapa hal yang kali menjadi catatan pemerintah provinsi agar bagaimana ada sinergitas dalam penanganan antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah pusat sehingga secara holistik persoalan sungai ini akan dapat bisa teratasi. Nah, begitu, makasih. Nggih, matur nuwun Pak Miseri. Pak Satip, apakah kondisi-kondisi tadi seperti yang disampaikan Bu Kofidah, Pak Miseri, apakah juga terjadi di dapil jenengan atau punya karakter yang berbeda? Sebenarnya kalau kita bicara Jawa Timur, ini bisa kita petakan Jawa Timur sisi selatan dan sisi utara. Kalau sisi selatan ini hampir sama karakternya, karena kan pegunungan kebanyakan kan sisi selatan. Nah dari situ otomatis persoalan ketika kita menghadapi musim hujan, apalagi sekarang itu kan kita tidak bisa menghitung ya, mungkin Pak Lutfi nanti yang bisa menjelaskan. Seharusnya kemarau tapi ternyata ya ada hujan. Iya, kemarau basah itu. Ujung-ujung malah banjir kan gitu ya. Kalau dulu saya ingat saya dulu itu ketika masa kemarau ya kemarau kan gitu ya. Sekarang kok berubah luar biasa, ini kan juga tidak lepas dari ulah kita. Nah, kalau di selatan ini karakternya hampir sama. Kalau musim penghujan kita pasti disibukkan dalam rangka menghadapi banjir. Sebelumnya kita antisipasi ini yang sering kita komunikasikan, sering kita koordinasikan dengan PU SDA, karena ini kan leading sektornya SDA. Nah, dari sini akhirnya di setiap kegiatan pekerjaan kebanyakan kaitannya dengan normalisasi. Normalisasi ini kan dalam rangka menghadapi itu, karena kan
dengan banyaknya gunung-gunung ketika hujan akhirnya terjadi erosi seperti tadi katakan Bu Kofidah, juga di situ banjir itu bukan hanya semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tapi juga ada penyebab lain seperti sampah, seperti bangunan yang ada di bantaran sungai, terus kemudian di hulu kan gitu ya. Hulunya sekarang kan sudah banyak yang berubah fungsi. Nah dari sinilah akhirnya ketika hujan tensinya tinggi, akhirnya banyak terjadi longsor. Ketika longsor terjadi sedimentasi, otomatis kan air menjadi naik. Nah dari sini akhirnya musibah ke tempat-tempat yang lain. Nah, saya tertarik dengan apa kata Silka tadi. Kalau bisa air ini kita jadikan berkah, jangan sampai musibah kan gitu ya. Nah, kan gitu. Hujan itu berkah. Nah, dan persoalannya ketika musim hujan seperti ini yang paling kasihan itu kita itu petani yang berada di wilayah hilir. Kalau di hulu aman, karena sumbernya ada di sana kan gitu ya. Tapi kalau musim kemarau, ini habis. Yang bawah di hilir nggak nemu, tapi kalau musim hujan nemunya malah banyak, malah jadi banjir. Persoalannya di situ lah. Dari sinilah, makanya saya selalu menyampaikan ke UPD-UPD pemangku kepentingan di sini, bukan hanya SDA sebenarnya, banyak lembaga-lembaga lain yang harus berkolaborasi, termasuk perhutani, kehutanan, terus pertanian, dinas yang bergerak di perkebunan swasta. Ini seyogianya menurut saya itu kok harus kita itu sebelum turun hujan itu kita sudah antisipasi bagaimana caranya mengatasi hulu ini, jangan sampai ketika hujan terjadi musibah yang seperti selama ini sering kita alami gitu loh. Apalagi Jember, Lumajang ini, Lumajang ada Gunung Semeru. Ini ketika hujan banjirnya luar biasa, jembatan sampai putus kan gitu Pak Lutfi ya. Iya, gitu loh. Nah ini kan bahaya, makanya dari sini ini butuh ada satu kesadaran kita bersama, bukan hanya wilayah kerja PSDA tapi lembaga-lembaga lain yang ada kaitannya dengan ini juga harus ikut terlibat di dalamnya. Seperti itu Mas Ita. Betul. Jadi memang mayoritas atau kebanyakan ini permasalahannya sama gitu Pak. Dan juga tadi ada pola perilaku juga. Nah, karena memang ini bisa kita katakan perubahan iklim terjadi, mungkin Pak Lutfi bisa menjelaskan Pak ini bagaimana curah hujan hari ini. Biasanya kan kita musim kemarau itu April sampai Oktober. Oktober sampai April tuh musim hujan. Kalau dulu kan begitu, tapi sekarang kan tidak pada bulannya hujan. Tidak mau diatur hujannya sekarang. Nah ini gimana Pak ini penjelasan rincinya Dos Bunde? Pawangnya kurang jitu. Pawangnya kurang sakti mungkin Pak Wangi. Sebentar, terima kasih pada kesempatan kali ini saya berkumpul dan didampingi orang-orang hebat. Jadi bersyukurnya saya sebagai orang BMKG saya tidak harus berkunjung ke rumah satu persatu untuk menjumpai yang di Malang Raya, kemudian di Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Mataraman. Saya cukup diwakili, jadi secara fardu kifayah sudah gugur kewajiban saya seperti itu. Apresiasi untuk JTV ya. Kalau nggak ada acara gini kan nggak mungkin saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti ini. Tadi disampaikan kan dari awal bahwa hujan itu hanya membawa sesuatu yang bersifat negatif ya, banjir. Yang perlu kita ucapkan bahwa hujan itu pasti mendatangkan rahmatnya duluan, mendatangkan manfaatnya duluan. Terus kemudian yang kedua, hujan yang mendatangkan kerugian itu ada saatnya. Jadi tidak setiap saat. Kenapa setiap hujan tidak selalu berkonotasi dengan terjadi banjir, kan seperti itu. Kalau saya flashback di tahun 80-an, kalau hujan saya senang. Lepas baju, keluar rumah, healing. Selesai kan gitu. Tapi bagaimana sekarang di kondisi 2025 ini yang menjadi pembelajaran bahwa khusus di tahun ini itu hampir setiap minggu, hampir setiap bulan itu masih saja terjadi hujan. Yang pertama itu sesuatu yang pernah terjadi. Nah seperti itu. Cuman karena ingatan kita terbatas, kalau di kami kan ada statistik dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu pernah terjadi. Bahwa di tahun ini kapan sih sebetulnya awal musim hujan? Awal musim hujan kalau di tataran masyarakat sebagian besar Jawa Timur sebagai salah satu sentra pangan nasional itu merupakan tanda atau kapan awal dimulainya untuk tanam padi.
Dan terkait dengan infrastruktur bahwa hujan yang misal jatuhnya di Kota Batu, jatuhnya di Kota Malang, itu bagaimana dirubah dan dipanen sedemikian rupa dengan jalur irigasi dan sungai dan anak-anak sungai dan lain sebagainya, itu bisa tertampung semaksimal mungkin di Waduk Sutami. Nah, dari Waduk Sutami ini sebagian akan didistribusikan untuk irigasi, untuk pembangkit listrik tenaga air, kemudian juga untuk cadangan air bersih. Nah, sebagian besar tahun ini awal musim hujan akan mulai tiba di awal Oktober. Khusus untuk beberapa daerah memang akan terjadi di periode bulan September, itu untuk wilayah Malang, Lumajang, dan Banyuwangi. Nanti akan masyarakat bisa mengunduh melalui website kami, Pak, Bu, gratis, bisa diunduh, dan nanti kalau ingin mendapat informasi lebih detail bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di situ, sudah ditampilkan dalam wilayah kecamatan, Bapak Ibu. Jadi tidak dibunyikan Banyuwangi gitu secara umum. Cara unduhnya? Tapi cara unduhnya cukup melalui webnya, Pak, nanti ada di bagian bawah kotaknya situ, perakhiran musim. Gitu ya? Ya, tinggal ngunduh aja dalam bentuk PDF. Nanti kalau ingin lebih detail, sudah kami siapkan di G-Drive atau link tertentu, Pak, dalam luasan kabupaten kota masing-masing, sehingga bisa langsung digunakan. Jadi informasi tersebut sudah berbunyi 666 kecamatan seluruh Jawa Timur. Detail dengar Pak berarti ya? Harus. Kecamatan ya? Harus, Pak. Itu harian, Pak, atau berkala? Nah, musimnya itu kan ada dua tadi disampaikan Pak Dokter. Satu musim hujan nanti di bulan September. Kemudian musim kemarau nanti di bulan Maret. Satu hal bahwa tahun ini kita sudah melimpah airnya, bahwa musimnya itu sampai kapan? Musimnya nanti berlangsung hingga 6 atau hingga 7 bulan musim tahun ini dengan kondisi yang lebih panjang durasinya. Akan tetapi awal musim hujannya itu datangnya lebih cepat dari biasanya. Seperti itu. Artinya waspadanya boleh lebih ditingkatkan, tapi tetap yang nomor satu bahwa hujan mendatangkan manfaat seperti itu. Oke, tapi juga perlu upaya mitigasi tadi ya Pak, Siap. supaya tidak Kofi, terjadi banyak. banjir. Oke. Monggo, Nah, monggo. kalau saya kalau mau menggawas itu lihat BMKG Mochi ya. Oh, Yang lab itu. WOFI. Oh, WOFI. Nah, kalau WOFI itu kondisi sekarang, Pak. Kondisi sekarang hingga beberapa saat ke depan. Tapi kalau untuk perakiraan musim, itu adalah gambaran 6 atau 7 bulan ke WOFI, depan. Ya, yang WOFI, BMKG Pak. WOFI, Ya. Ya, kalau Saya yang kalau mau goes berangkat, siap. cek itu dulu. Wah, iya, Mau harus, Pak. pandaan hujan enggak? Harus, Pak. Akurat enggak Pak? Akurat, Bu. Akurat, Akurat, luar Pak. biasa. Betul, Bisa akurat. dicek itu ya. Siap. Untuk sobat PUSDA juga nih, bisa itu menjadi acuan. Apalagi ini diperkirakan musim hujan sedikit lebih cepat datangnya, jadi perlu waspada bersama. Bapak Ibu ada yang di Banggar? Dengan- Saya Banggar. Nah, Beda di Banggar. di Banggar juga. Nah, ini Semua di kalau- Banggar ini, Oh, semua. Banggar semua nih. Oh, Banggar semua. Oh, kebetulan. Nah, saya mau tanya ini soal anggaran terkait dengan infrastruktur ini. Dos Pundi, mungkin Pak Satip dulu deh. Udah cukup apa perlu ditingkatkan apa gimana nih, Pak? Kalau anggaran selama ini cukup kalau kita mengukur dari ketersediaan anggaran yang ada. Oke. Persoalannya kalau kita melihat lapangan, ya ini sangat jauh dari cukup, kan gitu. Tapi yang penting Dicukupi. dengan Dicukup-cukupkan. dengan keterbatasan anggaran yang ada, ini seberapa jauh pihak SDA itu mampu memanage penggunaannya untuk skala prioritas. Jadi misalkan kaitannya dengan menghadapi musim hujan, berarti di sini katanya sedimentasi harus kita lakukan pengerukan. Ini di samping untuk menghadapi musim hujan agar tidak terjadi banjir, ini juga untuk menjaga aliran airnya agar ini tetap bisa sampai di sawah-sawah. Nah sekarang itu kan gini persoalannya. Kebetulan tahun ini kebetulan hujannya itu tidak sampai lebih dari 1 bulan. Dan 1 bulan masih ada hujan, sehingga di daerah-daerah tertentu khususnya yang berada di daerah hilir, ini masih bisa melakukan tanam padi. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi tadi, memang kalau secara teori mungkin bulan September mulai hujan, tapi kenyataannya sekarang kemarin sudah hujan. Di Jember itu bolak-balik hujan Pak Lutfi. Nah, dari situ akhirnya kalau yang dulu kita sering ya Bu Kofida ya,
dapat keluhan pengaduan dari masyarakat khususnya daerah Jombang, ketika musim kemarau gagal panen kan gitu ya. Kemudian ketika hujan di sini sungai Kon apa? Kon apa? Kali Konto. Oh, Kali Konto. Iya. Saya khawatir salah kan nyebut ini. Ono kali ini. Minum dulu, Pak. Saya khawatir. Nah itu sering terjadi banjir. Ya, gitu Pak Lutfi. Betul Pak, setuju saya itu. Ketika di sini itu alhamdulillah hujannya itu meskipun kadang-kadang turun tidak begitu lama, akhirnya petani kan masih bisa mengoptimalkan pertaniannya. Tapi harapan saya gini, bagaimana caranya ketika musim hujan ini yang namanya air ini tidak hanya sekedar hilang ke bawah ke laut. Tapi setidak-tidaknya gini bisa kita bikinkan waduk atau embung, sehingga ketika musim kemarau ini petani masih bisa tanam karena bisa ngambil dari air waduk atau di embung tadi. Tapi persoalannya kan kita itu kan kekurangan ya Bu ya, kekurangan waduk, kekurangan embung. Sehingga ketika musim hujan banyak air terbuang. Ketika kemarau kita kebingungan cari air. Seperti itu. Tapi kondisi seperti ini Pak Lutfi, kalau secara mungkin teori atau dari BMKG sendiri, kenapa kemudian ya ini hujannya menjadi tidak menentu, kadang panas, kemudian hujannya sebentar, terus cenderung curah hujan itu walaupun sebentar tapi langsung lebat deras sekali. Bikin kaget Nah ini gitu ya. betul. Nah, ini seperti Contoh apa? hari ini, Iya. saya di Bondowoso tadi siang. Dilapori Banyuwangi hujan deras. Saya sedang perbaikan rumah di Banyuwangi. Hujan deras. Bondowoso panas. Ya kan? Tapi aman Pak, nggak terpengaruh waktu yang Bali Enggak, hujan enggak. berat. Aman Pak ya? Aman. Aman. Siap. Nah ini bisa beda-beda gitu gimana belum Pak Lutfi? Jangan sampai. Itu khawatir banjirnya Bali itu kemudian sampai Banyuwangi. Enggak, COD tidak melayani banjir. Jadi memang gini, Jawa Timur itu kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Satip. Ada selatan, tengah, utara. Itu kalau ditinjau dari hujannya saja, itu memiliki perbedaan hingga 74 tipe di Jatim. Tapi secara umum hujannya bisa berbeda, satu bentang pegunungan Pak. Kenapa tadi disampaikan bahwa saya punya Semeru gitu kan gitu. Itu memang sampai sekarang khusus misalkan di daerah selatan Semeru, misalkan Pronojiwo, Pasirian dan sekitarnya, itu sampai sekarang belum mengalami namanya fase musim kemarau. Hujan terus. Hujan terus. Terus juga Banyuwangi di daerah Songgon dan sekitarnya itu sampai sekarang belum mengalami kategori musim kemarau. Nah, apa yang membedakan musim kemarau dan musim penghujan itu dari jumlah curah hujannya. Jadi kalau dalam 10 harian tuh ada petugas, Pak. Dan petugasnya ini sebagian besar hampir lebih dari 99% itu petugasnya di bawah binaan dari PUSDA provinsi. Jadi mereka itu nakar setiap jam 7 pagi, nggak ada tanggal merah, nggak ada hari libur, tiap hari fardu ain ditakar. Caranya? Jadi ada semacam gelas ukur gitu Pak, ada alatnya, dia akan nampung curah hujan selama 24 jam terakhir. Kemudian ditampung. Nah, salah satu yang mudah sebagai ingatan kita kalau terjadi banjir, itu jika curah hujannya lebih dari 100 mm ukurannya Pak, menggunakan satuan milimeter. Di Bali kemarin ukuran tertinggi dalam sehari itu 385 di Jemberana Pak. Itu dampaknya luar biasa Pak. Nah, batasan ukuran musim kemarau dan musim hujan tadi itu dalam kalkulasi selama halo, monggo, ini laris alhamdulillah. Soranya ini ya, dilayani itu yang beli. Oke, kalau dalam jumlah 10 hari itu kita jumlah hariannya dan lain sebagainya itu bisa menjadi acuan bahwa kondisi air di sawah saya itu cukup untuk budidaya padi. Tapi kalau kurang dari 150 karena perharinya itu 5 mm itu kalau lebih berdasarkan perakiran BMKG itu kan terlihat Pak sampai 6 bulan ke depan. Jadi kalau orang akan berbudidaya atau tanam apapun itu sudah mulai bisa berhitung karena sekitar 90 sampai 110 hari ke depan atau 4 bulan ke depan
apakah jumlah curah hujannya ini cukup, Cukup. tanpa memperhitungkan irigasi. Tapi kalau irigasinya di sebelahnya ngalir 24 jam dalam sehari tanpa putus, itu biar nggak hujan juga lancar Pak. Iya. Seperti di Karangploso itu kan, Iya. itu airnya bagus. Tapi untuk daerah-daerah tak ada hujan, akhirnya petaninya mengalihkan berbudidaya Polowijo misalkan atau tembakau di Jember memang khususnya juga di daerah Rennes ke selatan itu Iya. juga bagus sekali. Nah memang kenapa itu bisa terjadi? Ya kalau gampang-gampangan ya gara-gara perubahan iklim gitu. Iya. Tapi tidak seperti itu, bahwa semakin ilmu pengetahuan semakin maju, itu dalam 5 tahun terakhir itu memang terlihat satu, lautan di Indonesia sering kali lebih hangat dari biasanya. Bahwa sumber hujan itu dari penguapan, dan yang kemudian yang kedua itu seringkali timbul gangguan yang terjadinya 1-2 hari. Ada yang namanya mungkin kalau dari rekan-rekan Stamet Juanda itu selalu rilis terkait adanya Rossby, Kelvin dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Sebetulnya ini sudah bisa dihitung gitu ya Pak, sudah bisa diperkirakan ya. Sudah bisa dilihat seperti tadi Pak Dokter Iya. tadi, saya mau gowes, saya buka WOFI-nya dulu. Ya. Paling gampangnya kalau buka WOFI-nya itu olahraganya di pagi hari gitu. Kalau siang hari itu kan otomatis sering kali hujan itu akan terjadi di siang hari. Akan memulai aktivitas kemanapun dan apapun, buka dulu informasi BMKG supaya kita aman dan nyaman di BMKG jalan. WOFI. Ya. BMKG WOFI itu aplikasi ya Pak? Iya, langsung di Google. Oh Langsung Google, di jadi Google aja, di Google langsung juga searching bisa aja ya. Google WOFI gitu. Apa? Radar WOFI. Radar WOFI. Google WOFI ya. Oke. BMKG WOFI. Iya. Berarti Siap. kan ini cukup menarik juga kalau kita sosialisasikan ke petani-petani berarti ini. Dalam rangka untuk mengukur curah hujan. Sehingga petani kan bisa menggunakan ukuran-ukuran hujan ini kapan mereka bisa bercocok tanam ini Iya. kayak gitu-gitu. Iya, betul Pak. Jadi kalau di kami itu ada kegiatan namanya Sekolah Lapang Iklim. Jadi kegiatan namanya sekolah, kita duduk bersama, belajar bareng dengan menyasar petani Pak. Dan itu sudah kami lakukan sejak 2011. Keliling Pak. Jadi karena keterbatasan anggaran kami juga keliling. Yang kedua, kami itu didatangkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Ajarono petaniku. Tapi kita ajarkan misalkan untuk nakar hujan tadi, tidak hanya dengan menggunakan alat yang standar yang dimiliki oleh PUSDA, tapi kami ajarkan dengan alat-alat sederhana. Oh ini loh sebagai penanda musimnya. Ini loh sudah mau musim hujan dan lain sebagainya. Nah ini penting juga ini buat Itu sobat di PUSDA ya kabupaten untuk berapa tahu orang? ya. SDA. Misal di yang Yang kecamatan terbanyak enggak? di Enggak ya? hampir di tiap kecamatan berbeda-beda Pak. Misalkan di Banyuwangi itu sekitar di 88 lokasi atau titik. Di Jember ini 77 Pak lokasinya. Yang untuk nakar tadi? Iya, Tenaga yang untuk SDA? dari tenaga Tenaga SDA. SDA berapa orang di Banyuwangi? Di Tiap sekitar kecamatan? Enggak? tidak itu menyesuaikan dengan Pak namanya Korsda kalau di sana, koordinator sumber daya air. Nah, jadi ada UPT-UPT-nya lah. Itu kan sesuai dengan wilayah sungai atau daerah aliran sungainya. Itu beda dengan penjaga Pintu air. sungai itu ya, pintu air itu. Ya? Beda Bu. Enggak, kalau Beda. orang Jogoboyo desa ya? kan, enggak, kalau orang desa kan bilangnya waker yang mengatur air itu bukan ya? Di beberapa lokasi memang PPA itu diberdayakan juga untuk nakar hujan, tapi di banyak lokasi itu tidak, jadi sendiri-sendiri. Tapi kewenangannya sebetulnya di PUPR Kabupaten Kota, tapi untuk pengelolaan datanya itu dikelola bersama dengan PUSDA Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Jadi ini menarik sekali nih dokter. Iya. Kalau toh memang kita punya data seperti itu kan, karena kan gini, tingkat pertemuan kita dengan warga kan cukup tinggi Iya. dengan berbagai alat yang ada. Ini kan bisa kita pakai untuk sosialisasi. Berarti BMKG, SDA, pertanian bersama kita bisa melakukan kolaborasi, mengedukasi ke masyarakat Iya. akan menjadi bagus untuk Terkait peningkatan pertanian. informasinya tadi Pak. Pak Lutfi, Nggih. artinya kejadian Bali kemarin, Iya. mestinya penakar udah ngasih tahu kan, 100, 200 udah over berarti kan? Iya. Bisa woro-woro ke atasnya dong. Iya. Ini warning ini, gitu Iya. kan? Seperti contoh di Sampean Baru, Pak. Di daerah atas, di bawahnya Sampean Baru. Saya lupa nama daerahnya, saya pernah sampai ke sana. Itu kalau sudah musim penghujan, Pak, itu petugas penakar airnya, itu kalau sudah kondisi gitu, itu jam 12 malam nakar, Pak. Langsung memberitakan, sudah sekian, seperti itu. Oh iya, matur nuwun nggih.
matur Datang nuwun. lagi ya. Yang mana? Yang enak yang mana? Oh ya. Mbak Soraya, aku mau yang belompong itu ya. Iya, tolong Soraya. Masa Monggo, kecil monggo. ya, satunya. Di ujung. Nah, 2 ya. Monggo di ujung Bapak Ibu. Angkat Pak, monggo. Pak Lutfi kembali ke tadi, makasih ya. Monggo, Sopo? Soraya. Iya. Soraya Hak, makasih. Pak Lutfi, kembali Bali tadi, Nggih. mestinya petugas penakar itu udah bilang saya warning ke atasnya dong. Ini udah 200, belum 300 seperti tadi kan? Ya gimana? Tapi kalau Mestinya. gini Pak, Hmm. satu bahwa jejaring antar alat itu kan dekat Pak. Ah. Kalau sudah di situ, itu kan tidak satu titik Pak. Terus? Itu pasti dalam cakupan wilayah yang cukup luas dan pasti serempak. Ya. Kalau sudah seperti itu tuh sudah nggak bisa diumumkan Pak. Walaupun sempat misalkan diberikan peringatan dini. Hubungannya tadi nanti kembalinya sebenarnya nggak sampai alat itu Pak. Radar WiFi kita itu update-nya tiap 10 menit. Jadi tiap 10 menit itu sudah disampaikan. Dan BMKG sudah menyampaikan peringatan dini. Udah curah ada itu ya? hujan, Sudah ada Pak. Kayak Bali ada maksudnya ya? Ada. Kenapa terjadi? Loh, ya nggak bisa Pak. Itu Oh, beda Pak. Itu beda. beda Pak. Itu beda. Kalau force major beda Pak. Ya, karena banyak permasalahan Iya. yang mendukung Nggak terjadinya bisa banjir. faktor jebolnya tadi. Iya, nggak bisa itu. Kan ada sampah, terus ada aliran sungai yang sempit akibat bangunan. Kan. Ya masuk bangunannya memang justru minggir dok, karena mungkin. Tapi terus terang gini, kalau terkait kolaborasi antara PSDA dan BMKG, itu pertama bahwa seluruh data PSDA itu kita jadikan input untuk membuat perakiraan atau membuat prediksi. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, informasi jadinya dan informasi data metnahnya itu kita kolaborasi dengan disediakan portal oleh Kominfo Jawa Timur dalam portal SIH3 Jawa Timur. Hanya ada 3, ada hidrologi terkait data hujan, tinggi muka air, hidrometeorologi dari BMKG-nya, dan hidrometeorologi seperti itu. Jadi sudah, kalau ibaratnya konco itu kita dengan PSD sudah koncoplek lah Pak. Sudah Friendly. bersinerginya itu dari jajaran paling bawah sampai informasi paling akhir seperti itu. Oke, jadi sebetulnya informasi ini sudah bisa didapatkan, maksudnya sudah bisa diperkirakan gitu ya Pak. Iya. Tapi kalaupun memang kemudian sudah terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya, mungkin juga ada tadi beberapa hal yang disampaikan Pak Misri juga soal sinergi. Mungkin ini koordinasi, kolaborasi perlu ditingkatkan lagi. Dan apakah selama ini ada mungkin evaluasi Pak dari Pak Misri dan juga rekan-rekan di Komisi D ya terkait dengan proyek-proyek 2 atau 3 tahun terakhir yang Iya. menyangkut pengelolaan sumber daya air? Banyak koreksi. Oke, Banyak boleh tuh Pak. koreksi. Apa tuh Pak koreksinya? Ya, kita sebagai anggota dewan yang kebetulan duduk di badan anggaran ini sedang bahas untuk APBD 2026. Iya kan? Nah, di APBD kita 2026 ini kami kepingin ada pembangunan embung. Kami kepingin ada pembangunan waduk. Kami kepingin ada pembangunan jaringan-jaringan irigasi. Karena semuanya ini akan menyangkut bagaimana swasembada pangan. Setelah kami coba amati, cermati, alokasi untuk pembangunan ya sangat-sangat minimalis. Sangat-sangat kecil sekali. Hanya di angka 1,7 T. Dibagi kepada sekian program kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah SDA. Makanya kami berempat ini berjuanglah. Bagaimana terkait dengan SDA, karena SDA ini di dalamnya ya ada yang menjadi kewenangan pusat, seperti di kami ada daerah aliran sungai Bengawan Solo, daerah sungai aliran Bengawan Berantas, yang menjadi kewenangan APBN. Ya, nah makanya terkait dengan upaya pembangunan sungai harus ada perencanaan yang matang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya, oleh karena itu perlu sinergi antara ya daerah-daerah aliran sungai
dengan SDA agar tidak terjadi tumpang tindih. Apabila ini nanti terjadi, maka apa yang disampaikan Pak Satip, Pak Dokter, Bu Kofida, beliaunya tadi, bagaimana air menjadi berkah, tidak menjadi masalah, itu akan memberikan manfaat untuk petani dalam upaya bagaimana meningkatkan swasembada pangan. Tapi kalau pembangunan embung dinomor sekiankan, resapan dinomor sekiankan, jaringan-jaringan irigasi hanya sekian, ya, maka niatan bagaimana tata kelola sungai ya tidak sesuai dengan harapan kita semua. Maka dari itu kami sepakat sebagai badan anggaran, teman-teman yang ada di SDA ini ada kecukupan belanja untuk mewujudkan terkait dengan pengelolaan sungai yang memang telah diatur. Di peraturan daerah sudah diatur, di peraturan gubernur sudah diatur. Kalau semuanya itu nanti bisa diwujudkan, saya yakin Jawa Timur akan ya terbebas dari persoalan-persoalan yang selama ini terjadi. Oke, dan ini 2026 nanti kemungkinan besar akan ditingkatkan ya, Pak? Harapan kami di Komisi D begitu. Oke, semoga karena ini kan juga urgent juga, penting begitu. Catatan. Perlu perjuangan ini. Catatan begini. Jawa Timur itu kalau dilihat dari seluruh kebutuhan Indonesia bahwa Jawa Timur itu adalah memproduksi atau hasil pertanian terutama padi itu paling besar. Tinggi. Paling besar. Maka hubungannya dengan hari ini kita bicara air menuju kepada swasembada pangan atau program Presiden untuk ketahanan pangan itu. Kalau pertanyaan sampean tadi bagaimana dengan anggaran yang disiapkan untuk PSDA, betul yang disampaikan Pak Miseri, kurang. Artinya apa? PSDA selama ini melakukan pendataan sungai-sungai yang dimiliki oleh provinsi, kemudian dengan keadaan infrastrukturnya, itu catatannya adalah masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut saya itu penting segera dilakukan. Selain kita bicara ketika hujan tinggi kemudian terjadi banjir ya, tapi posisi keberadaan sungai-sungai yang dimiliki oleh provinsi yang kemudian dimanfaatkan untuk pertanian, ini harus menjadi prioritas diutamakan menuju kepada ketahanan pangan tadi. Bahkan kalau tidak salah Pak Satip ini yang tahu ya, 6 tahun yang lalu kalau nggak salah, salah satu UPT PSDA Provinsi Jawa Timur itu bisa melakukan program ada tanah kering, keringnya itu juga di samping karena memang jauh dari aliran sungai. Tapi kemudian ada cara sehingga tanah kering itu menjadi tanah basah yang kemudian menjadi percontohan hampir 23 hektar itu kalau tidak salah di Kediri yang kemudian ditanami padi, dengan padinya itu juga produk yang bisa setahun panen 3 kali. Nah, tempat-tempat seperti itu di Jawa Timur ini sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Maka kaitannya kemudian Provinsi Jawa Timur terutama di PSDA kerjasama dengan pertanian. Nah, untuk mendukung swasembada pangan tadi, wilayah-wilayah yang seperti itu alangkah bagusnya kalau kemudian ditumbuhkan kembali. Tapi hubungannya dengan anggaran ya mestinya harus ditambah. Ya. Maka PSDA harus prioritas apa? 1, irigasi. 2, kaitannya dengan drainase khususnya yang menyangkut aliran sungai yang kemudian tidak terjadi bencana. Kalau itu di bibir sungai, kalau sungainya besar ya tidak bisa menampung banyak, maka itu harus dilakukan bagaimana melakukan pelebaran. Seperti yang terjadi, contohnya di Kali Konto itu ya. Pak Satip kalau bilang Kali Konto itu agaknya sulit begitu. Manut saya, Bu, manut. Kali Konto. Anda, beberapa tahun yang lalu kan terjadi banjir ya beberapa kali. Itu ternyata sampai hari ini ada beberapa titik itu dibiarkan
dibiarkan. Artinya bagaimana kemudian aliran sungai itu tidak menggerus apa itu ya, plengsengan yang ada di pinggir kali. Kemudian alirannya dialihkan ke sini, tidak menggerus jalan yang di atas. Itu kayaknya beberapa titik itu kurang ditangani. Belum lagi yang di sepanjang sungai itu kan banyak tebing-tebing yang juga bisa menimbulkan longsor. Nah, maksud saya karena sungai ini beberapa titik dipergunakan untuk pertanian, nah maka yang seperti itu harus menjadi prioritas. Tujuan panjangnya, kolaborasinya dengan dinas terkait itu ya untuk produksi pertanian yang lebih dari yang kita hitung. Nah itu selama misalnya Bu rapat dengan mitra kerja ya, apakah kemudian sudah disampaikankah catatan-catatan itu? Sudah. Jadi kalimatnya anggarannya terbatas. Jadi kembali lagi itu ya menjadi faktor utama juga saya anggaran yang terbatas. paham dan menyadari penuh kalau kemudian bahasanya anggarannya terbatas. Tapi yang namanya prioritas hubungannya dengan air ini harus benar-benar prioritas beneran. Yang seperti di Jalan Ayani terjadi banjir bla 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 itu ternyata di atasnya yaitu tadi yang saya sampaikan. Ini di atas aliran sungai ada bangunan. Bangunannya sudah permanen. Nah ini kan butuh sosialisasi juga butuh ketegasan supaya ya jangka panjangnya ini tidak terus terjadi kerusakan atau banjir. Nah, ini kan juga sudah masuk bulan September, mau memasuki musim hujan juga. Kalau mekanisme pengawasan ada nggak Dok, kayak sidak-sidak langsung ke tempat-tempat infrastruktur sumber daya air gitu ya? Atau dalam kerangka kerja dalam waktu dekat ini? Ada. Dokter. Jadi memang Komisi D salah satunya mitranya SDA, maka kita punya jadwal kunjungan ke lokasi itu, kabupaten mana, kabupaten mana. Jadi tentunya itu kegiatan rutin kita lewat kunjungan kerja namanya. Jadi kembali lagi SDA ini kan sudah bertahun-tahun, artinya kita selalu pesan ya mitigasi. Kemudian kembali lagi langkah strategi preventive action. Jadi musim hujan kan jelas tadi kan. Nah, tapi yang paling penting memang manajerial OPD itu diuji. Bagaimana nggak jadi masalah. Jangan sampai kita bergerak setelah ada masalah, ya kan? Kayak bahkan Malang pernah terjadi Malang kemarin, ya kan? Sampai ada pickup yang guling gitu. Jadi artinya OPD itu asal dia mau mengamati siklus yang ada, mulai dari 3 tahun terakhir misalnya, udah tahu siklusnya, udah tahu cara menanganinya. Memang kembali ke anggaran, apalagi ada efisiensi, tentunya ya tetap dibilang kurang, ya kurang. Tetapi yang paling penting bagaimana manajerial dia jalan. Bagaimana memprioritaskan yang ada istilahnya urgent saya. Ada yang urgent, ada yang penting, tidak penting. Kalau urgent apa? Ibarat masuk UGD itu urgent namanya. UGD itu urgent, gawat, nggak bisa ditunda, lakukan segera. Tapi kalau banyak yang urgent berarti dinasnya nggak beres itu manajerialnya. Jadi bolehlah yang penting-penting dulukan, ya kan? Jangan sampai duit urgent, mendadak gawat-gawat ya namanya. Nggak jalan mejon dia berarti. Oke. Ada nggak sejauh ini Dok temuan di lapangan ketidaksesuaian proyek misalnya, proyeknya apa untuk sumber daya air tapi kemudian tidak optimal pekerjaannya dan lain sebagainya ketika melakukan pengawasan langsung di lapangan? Pernah menemui itu kah? SDA belum. Tempo hari kan yang kita temukan di Cipta Karya ya, tempo hari. Cipta Karya yang kita temukan tempo hari. SDA selama ini belum. Karena emang kita harus memang nanti kita dorong bagaimana contoh yang udah berjalan baik itu Bina Marga. Ada namanya anggaran peliharaan. Dan saya sering ngomong bahwasanya Bina Marga di Jatim itu jalannya kemantapannya 90% ke atas. Contoh dari Banyuwangi, saya cek pola berarti 93%. Keren, berarti mulus. Artinya memang anggaran dia udah tertata baik dan mereka sudah melakukan dengan mencegah dulu sebelum terjadi kejadian tadi. Perawatannya dijalankan betul, dia keliling dan dia rusak dikit, benerin. Nggak sampai rusak bahkan, bahkan ada komplainnya itu janjinya buku itu 24 jam. Komplain hari ini, besok selesai. Kalau saya dapil
janji 3 hari, takut saya. Suara bisa hilang nanti. Senin komplain, Rebo selesai. 24 jam ya. Oke, monggo. Yang ada di Jawa Timur ini masyarakat kan tidak semuanya paham bahwa ini ada sungai, kemudian provinsi harus menangani. Tapi kan ada sungai-sungai ini kewenangannya kabupaten, kewenangannya kota, kewenangannya provinsi, kewenangannya pusat. Karena masyarakat tidak paham itu, maka kita meminta kepada BSDA untuk bisa bekerjasama. Karena ya menghadapi masyarakat yang tidak paham bahwa ini kewenangannya siapa, enggak tahu. Nah, maka antara kabupaten, kota, provinsi, pusat ini harus sering koordinasi untuk penanganan masalah sungai ya. Karena kalau enggak salah Kali Konto ya Pak. Ini memang sepertinya paling rawan ya. Masa sungai batas paling besar. Kewenangan yang disampaikan oleh Bu Kofida ya. Untuk provinsi nggak ada masalah. Oke. Karena anggaran ya fiskal kita sehat lah. Untuk pusat juga tidak ada masalah. Tapi rata-rata kalau itu menjadi kewenangan kabupaten kota, ini yang menjadi masalah. Mengapa? Rata-rata fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah untuk infrastruktur, drainase, jaringan, dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbatas. Sehingga apabila kita sandingkan kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kabupaten kota, tentu ya hampir 180 derajat ya rata-rata kewenangan yang ada di kabupaten kota ini kayak disampaikan Dr. Agung tadi. Nah, makanya bagaimana pemerintah pusat dan provinsi ini ada kolaborasi, ada sharing anggaran, ya sesuatu yang memang itu prioritas. Bagaimana tadi SDA provinsi bekerja sama dengan kabupaten kota, ya melalui anggaran-anggaran yang ada sehingga baik itu kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota bisa tertangani dengan baik. Oke, jadi selama ini memang kolaborasi itu sharing anggaran tuh masih belum optimal terjadi ya Pak? Ya, sharing anggaran ini sebelum terbitnya Impres nomor 1 2025 efisiensi berjalan dengan baik. Tapi setelah terbitnya Impres, kemudian terbitnya peraturan mengenai PNBP, pajak kendaraan dan sebagainya, yang sebagian alokasi itu dikembalikan kepada pemerintah kabupaten, ya sedikit terganggu, sedikit terganggu sehingga menjadi masalah. Nah, ini juga menjadi poin ya. Dan terkait dengan dampak dari curah hujan yang tinggi, kemudian banjir, longsor dan lain sebagainya, tadi hampir semua Bapak Ibu mengatakan salah satunya adalah pola perilaku masyarakat juga yang kemudian menjadi faktor. Nah, bagaimana upaya atau mungkin rekomendasi dari Bapak Ibu anggota Komisi D supaya pola perilaku masyarakat ini semakin baik, karena ini juga tugas bersama gitu loh. Ini tidak hanya eksekutif saja, tidak hanya legislatif, tapi tugas bersama gitu. Mungkin Bu Kofida dulu, monggo. Pertama, saya tadi menyampaikan bahwa antar pengambil kebijakan itu harus ada kerjasama. Contoh, ketika itu terjadi longsor, ternyata itu milik perhutani. Maka longsornya ke jalan. Jalan itu wenangnya Bina Marga. Kemudian dari longsor itu mengalir ke sungai. Sungai itu punyanya BSDA. Apakah provinsi, kabupaten, atau pusatnya. Artinya ini harus ada kerjasama. Yang kedua, agar perilaku masyarakat itu bahwa ketika ini kemudian dijadikan gondol itu berbahaya, pendampingan dari dinas terkait itu harus ada. Hari ini sebenarnya kalau kita bicara di pertanian itu kan ada kelompok tani gitu kan. Nah, mereka juga ada arahan kaitannya dengan produk pertanian yang akan ditanam. Tapi sisi-sisi di lokasi yang itu menjadi serapan air agar tidak terjadi banjir atau longsor, ya di sini ya kemudian dinas terkait itu harus masuk.
Di samping itu juga masyarakat ini sebenarnya banyak yang peka kok. Artinya banyak yang peka itu hutan lindung, maka jangan dijadikan lahan pertanian. Nah, tapi karena kebutuhan mendesak atau karena kepingin melanggar apa ke masjid apa nah tadi aja, yang itu menurut saya sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga bahwa itu lahan yang harus dilindungi, bahwa itu tempat-tempat penyerapan air, ini harus dilakukan terus-menerus sebenarnya. Mulai dari perangkat desa, mulai dari perangkat kabupaten, kota, provinsi itu, kalau itu dilakukan terus-menerus, saya yakin bagus. Bahkan sampai di tingkat desa ya, untuk pemerintah desanya juga harus sama-sama kolaborasi. Tapi Pak Lutfi, mungkin juga informasi buat Sobat PUSDA, daerah-daerah mana saja Pak yang kira-kira ini cukup rawan untuk curah hujan yang tinggi beberapa waktu ke depan? Dalam rilisnya terakhir itu di tanggal 11 September, Kepala Stasiun Meteorologi Juanda, Pak Taufik Hermawan, itu menyampaikan seluruh wilayah Jawa Timur rawan dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Sebentar, rawan dulu. Sebenarnya dari tadi, ya sebenarnya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa ada radar WOFI, kemudian dari Staklim Jawa Timur itu ada. Jadi gini, bahwa di dalam perakiraan yang kita sampaikan tuh pasti ada namanya petanya. Di dalam peta tersebut, kalau misalkan tadi ada skala urgen dan lain sebagainya, tingkat kerawanan bahaya atau tinggi rendahnya curah hujan, itu kan tidak seluruh wilayah yang curah hujannya tinggi semua. Di Jawa Timur secara umum di daerah yang curah hujannya tinggi, satu misalkan kalau disebut di daerah Trenggalek, Munjungan Pak, kemudian di Malang Selatan, Sitiarjo, kemudian di Lumajang, Pasirian, Pronojiwo itu juga tinggi, kemudian di daerah Bajulmati, bukan Bajulmati, di daerah tadi Banyuwangi tadi Pak, itu juga Sarongan enggak masuk? Di daerah atas Pak, di daerah Monjudieng itu ada Songgon dan sekitarnya seperti itu. Itu sudah daerah-daerah yang memang secara statistiknya itu memang biasa di situ terjadi hujan tinggi dan lain sebagainya. Nah, yang perlu tadi disambung tadi bahwa harus memang ada upaya tanpa henti untuk selalu kampanye lah Pak, kampanye untuk mengingatkan, dalam artian bukan kampanye pilih saya. Emang kalau Bapak Ibu ini ada dapilnya, saya dapilnya seluruh Jawa Timur, 666 kecamatan dapil saya dan 38 kota. itu sudah pasti, sudah terus menerus. Tapi yang menjadi yang tidak perlu yang perlu kita ingat bahwa masyarakat di daerah itu sudah mempunyai kearifan lokal. Bagaimana kalau banjirnya ini terjadi, tadi kita flashback Pak, misalkan di Bali yang hampir tidak pernah kita dengar terjadi banjir sedahsyat itu, itulah yang harus menjadi pembelajaran utama, bahwa kalau tadi kita sepakat bahwa bencana itu bisa disebabkan oleh ulah kita sendiri, makanya kita harus waspada. Satu, hujan itu, prediksi hujan dari BMKG baik Juanda maupun Karangploso itu adalah besaran potensi hujan yang masih di atas. Bagaimana di atas? Kalau ini betul-betul sampai di bawah, itu dampaknya apa? Satu, mungkin dari sisi banjirnya tadi. Sering kali juga hujannya di daerah hulu, di daerah misalkan di November 2021 Bu, kita Bulukerto itu dapat pembelajaran yang berharga. Hujannya, Bumi Aji Kota Batu, itu hujannya nggak sampai ratusan, tapi hujan dalam waktu cuma sekian puluh menit saja, tapi banjir bandangnya dari sungai yang cuma selebar 2 meter bisa menjadi 200 meter kan gitu. Itu hanya analogi bahwa seringkali juga banjir itu disebabkan hujannya ada di hulu, banjirnya ada di bagian hilir atau di bagian bawahnya. Pak Lutfi, sorry, Monggo. mengenai Bali ya, pemirsa sekalian, jadi penting ini. Mau ada Pak Lutfi pakarnya BMKG, tolong kejadian Bali tadi dikaji sedikit aja. Why? Kenapa? Penyebabnya apa? Ya kan? Kemudian adakah kemiripan di Jawa Timur yang kayak Bali sehingga warga Jatim bisa melakukan preventive action? Ya.
Oke, makasih monggo. Nggih. Bahwa peringatan dini Pak, peringatan dini yang kita sampaikan dengan nama lain tadi perakiraan, itu adalah besaran curah hujan. Itu Oke. pasti sudah. Seperti yang pernah terjadi di Batu, itu posisi 2:30 itu sudah kita sampaikan Pak. Jam 2 atau 2:30 itu sudah kita sampaikan peringatan dininya. Waspada Ke warga? BPBD Pak. Oh, iya, oke. Jadi tetap kita melalui jaring komunikasi BPBD. Oke. Dari BPBD kebetulan di BPBD Batu itu ada sukarelawan yang cukup aktif Pak. Ada grup WhatsApp. Disebar, belum ada setengah jam sudah ada yang menyampaikan banjir seperti itu. Wah, cepat sekali. Jadi cepat Ya. banjirnya daripada informasi yang salah. Iya, bisa jadi hujannya Pak, hujannya itu nggak sampai setengah jam Pak. Tapi karena saking derasnya, saking lebatnya tadi, jadi tidak perlu selebat Bali yang saya Sini sampaikan awas ya, tadi. Bro. Tapi karena juga hujannya tinggi, juga ada faktor alam lain yang mendukung percepatan sehingga Iya. karena aliran air selama itu masih aliran air nggak masalah Pak. Tapi kalau disertai dengan teman-temannya Pak, nah itu yang bahaya. Contohnya watu, wit-witan dan teman-temannya Pak. Itu. Jadi Contoh hujannya Jawa Timur? tinggi ya. Yang mirip-mirip pencegahannya apa? Jawa Timur. Bahwa satu misalkan yang sudah diupayakan kita seringkali berkoordinasi dengan BPBD Pak. Jadi bukan peringatan dini itu segawat apapun, kita langsung koordinasi. Ini ada potensi seperti ini gimana? Langkah upayanya BPBD. BPBD Jawa Timur, BPBD Kota Batu itu sampai kalau istilahnya apa? Telusur sungai tadi. Iya. Ini Telisik bukan lagi telisik sungainya itu di sekitar sungai di pinggir kita ngangkat botol minuman atau dan sebagainya. Ini sampai hulunya. Apakah air yang jatuh nanti di perikiran di hulu, yang kita perikiran di hulu itu lancar nggak ngalirnya? Karena indikasi pada saat di Bulukerto itu ada sumbatan di bagian hulu dan itu rutin. Kalau sudah kita sampaikan awal musim hujan akan terjadi mulai Oktober. Itu sudah pasang bendera kuning semua Pak. BPBD Jawa Timur. Siap semua langsung sudah bergerak. Satu, bahwa banjir itu seringkali kalau ada riwayatnya. Jadi jarang terjadi banjir kalau bukan di daerah atau riwayat atau sejarahnya pernah. Siklus Seperti itu. Siklus ya. Iya, Tahun, memang 1 daerah. tahun gitu ya. Iya. Kayak hampir kayak gempa sama ya. Hampir tiap tahun Pak. Oh. Kalau sudah daerah banjir, ya sudah daerah situ akan lebih sering terkena banjir. Kenapa di situ masih ada orang dan lain sebagainya? Nah itu kan dikembalikan bahwa kemampuan masyarakatnya mungkin kan seperti itu atau daya dukung alamnya yang perlu kita pulihkan seperti upaya dari Dinas SDA yang akan melakukan rehabilitasi di Jalan Soekarno-Hatta di Malang misalkan seperti itu. Bahwa daya dukung terkait saluran air atau irigasi tadi pada saat terjadi hujan selebat apapun bisa sampai secepatnya di jalur-jalur irigasinya, bukan lewat jalan atau perumahan seperti itu. Lewat halane Pak. Nah, Bukan itu bahasa jalan Inggrisnya, lain. Pak. Jadi yang perlu kita benahi itu das, daerah alirannya. Karena kan kalau seperti kata Pak Lutfi tadi kan menjadi sebuah kebiasaan kalau sini sudah pernah terjadi banjir dan kemudian akan terjadi banjir lagi kan gitu ya. Iya. Nah, berarti harus kita lihat kan dasnya di sini. Dari sungainya seperti apa? Ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan ya pasti akan terjadi seperti Siap. itu. Bisa-bisa setiap tahun kan gitu ya. Iya. Ayo. Enggak, artinya kalau sampai terjadi berulang-ulang begitu kan SDA nggak berhasil dong. Seribuan. Artinya kalau udah Enak lah. berkali-kali banjir bermasalah, jadi menimbul masalah, SDA hadir dong. Artinya sudah bisa dipetakan. Iya, mestinya. Kalau sudah berulang-ulang Iya. ya. Saya pikir yang bencana, saya kalau baca sejarah itu contoh terjadinya gempa 100 tahun sekali, kan ada kan? Oh, Siklus namanya. iya sih. Kalau terkait siklusnya itu mungkin akan berulang Berulang, bisa, ya, berulang boleh. bisa. Boleh. Satu contoh analogi sederhana, Pak. Bahwa masyarakat di Pulau Jawa itu akan selalu berdiam atau mendiami wilayah sepadan sungai. Itu kan sejak ratusan tahun, Iya. Pak. Iya. Apalagi terkait daya tarik ekonomi. Itu yang masih belum bisa menggerakkan. Bahwa satu contoh misalkan di sekitar Sungai Ciliwung, nah itu kan sangat padat dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau Jawa Timur mungkin bukan seperti Ciliwung, banyak hal yang atau solusi yang bisa kita lakukan. Kalau seperti BMKG di Woro-Woro, ini loh terjadi banjir, ini terjadi banjir, nanti kalau potensinya seperti ini kamu harus tahunya bagaimana dan lain Pak Lutfi sebagainya. pernah nggak sukses story? Pada saat Pak Lutfi antisipasi tadi,
Iya. Woro-woro, wah di monitor tengah malam mau jadi banjir, mau jadi apa? Kasihlah ke BPD sehingga mereka action nggak terjadi. Ada nggak itu? Pernah nggak itu? Kalau itu Contoh. tidak mungkin, Pak. Jadi yang kita cegah itu bukan banjirnya, tapi tujuan utama kita itu adalah zero victim, Pak. Bahasa Jawa nih. Oke. Bahasa- Jadi Pernah nggak jadi itu? menyelamatkan Mesti kalau masyarakatnya dulu ya. tanpa woro-woro Pak Lutfi ke BPD akan fatal loh. Ini nggak seberapa fatal karena ada ini. Ada nggak? Sesturi gitu. Kalau seperti itu pasti ada, Pak. Yang contoh misalkan bukan di daerah Jawa Timur, Pak. Tapi contoh misalkan di daerah Kupang, itu ada sukses story dan lain sebagainya pada saat waktu itu badai Seroja atau apa gitu, itu masyarakat yang kita berikan pemahaman dari sekolah lapang tadi, itu bisa menggerakkan sekian masyarakat supaya apa? Meminimalisir korban tadi itu, Pak. Kalau penting sama nggak ada gunanya nggak pernah Iya. sukses, tak kurang garanya. Kan saya pusat, Pak. Jangan cuman godain Soraya aja, yuk beli, diborong. Titip sama DPR RI. makanannya. Enggak, Pak. Ini hanya pembicaraan di sini. Nanti kalau jadi kan insya Allah masih ketemu saya, Pak. Oh, oke. Tapi Bapak-bapak dan Ibu, saya juga pernah menemui, apalagi kalau case di Jakarta, itu kerap sekali masyarakat yang di daerah langganan banjir, tapi mereka tidak mau direlokasi. Bahkan dia mungkin merasa sudah nyaman saja, nggak masalah banjir setiap tahunnya. Apakah Bapak Ibu ketika melakukan pengawasan di lapangan juga menemukan hal yang sama atau problem yang sama? Ada. Ada juga yang seperti ya Bu di Jawa Timur? Lamongan itu, yang di Lamongan setiap tahun terjadi banjir. Air Lamong ya. Kemudian mereka mau direlokasi, tidak mau dengan dalih itu sudah biasa. Lah menghadapi orang-orang yang seperti ini ya memang kita juga harus dengan cara halus mendampinginya. Kemudian relokasi yang disiapkan itu ya paling tidak mendukung usaha mereka. Meskipun itu ya agaknya sulit. Ya, jadi kesadaran masyarakat lah di sini juga diperlukan. Ya kaitannya posisi seperti itu. Tapi kalau untuk relokasi gitu berarti masuknya ke dinas apa, Pak? Dinsos bisa, Dinsos ya, Dinsos bisa, bisa, Cipta Karya juga bisa. Kepala daerah itu, bupati itu. Bupati langsung turun tangan ya untuk Ganti tanah ya. Ganti tanah. Menyediakan tanah. Terkait apa yang ditanyakan itu telah diatur Oke. ya oleh Pemprov. Ya, di situ ada izin kepada gubernur kemanfaatan sungai untuk apa, ya, untuk menghindari biar tidak terjadi relokasi dan sebagainya itu. Nyaman. Ya, nah makanya bagaimana kita Pemprov juga memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena kalau sudah itu ditempati untuk merelokasi, ya tentunya banyak pertimbangan, ya termasuk pertimbangan dari sisi kemanusiaan. Itu melanggar. Tapi kalau sudah kita bicara kemanusiaan, apakah seperti itu? Makanya preventif ini penting. Ya. Jadi kami berharap ada action itu penting, ada ketaatan dari semuanya, karena sudah diatur dalam sebuah regulasi, bagaimana itu menjadi acuan kita bersama dalam kita ya hidup di sekitaran bantaran sungai. Mungkin begitu. Oke, Jadi ketegasan itu penting, Mbak. Ya. Pernah saya langsung berhadapan PSDA ini melakukan ketegasan. Ada di Kecamatan Godang Legi, Kabupaten Malang. Mereka membangun di sepadan sungai. Awalnya diiyakan jangan permanen, tapi lama-kelamaan permanen. Lama-kelamaan permanen, yang akhirnya ketika hujan deras, sungai meluap, begitu kan? Karena ya kanan kirinya sudah membentuk bangunan, tapi kemudian aturan itu tadi dibacakan, mereka ya merasa memang saya salah, ini bukan tempat saya. Akhirnya semuanya dibongkar total. Nah, kalau di tempat-tempat lain bisa terjadi seperti itu, maka saya yakin, itu tadi kata Pak Lutfi, air itu akan lewat, akan jalan di alirannya.
ndak mencari tempat lain karena dalane wis ono. Itu, jadi butuhnya ketegasan tadi. Dan Ini ada contoh yang konkret. kesadaran Ya, apa, masyarakat. Ketika kita bicara kaitannya dengan daerah-daerah langganan banjir, kenapa masyarakatnya misalnya direlokasi tidak mau, ini kan ada beberapa. Misalnya kalau ada di bantaran sungai, sempadan sungai, ya memang apa yang sampai Pak Misri tadi, ada regulasinya tidak boleh, ya harus tidak boleh, kan gitu. Bagaimana juga mereka ya harus mau, kan gitu ya. Daripada di sini pemerintah bersikap tegas, akhirnya terjadi pembongkaran paksa. Tapi di sini ada yang menjadi lucu, ketika di daerah perkampungan yang bukan bantaran sungai, langganan banjir, tapi tidak mau pindah, kan gitu ya Bu ya. Ada terjadi. Nah, kan sudah menjadi kebiasaan mbah-mbah kita dulu, rasanya antara kita dengan rumah punya ikatan emosional yang tidak bisa dipisah gitu loh. Nah, salah satunya itu. Tapi ketika di sini dihadapkan pada satu persoalan yang betul-betul nantinya fatal, mereka pasti akan mau. Contoh yang ada di Lumajang. Ketika ada Gunung Semeru yang meletus, udah di pinggir sungai akan direlokasi ke suatu tempat di tengah hutan, kan gitu. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, baru masyarakat mau mempertimbangkan. Tapi kalau ketika hanya langganan banjir, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan lah, bentar ya banjir lah gitu. Ya. Ini yang sulit mengatasinya gitu loh. Seperti itu. Betul. Jadi ya butuh upaya bersama lagi-lagi ya Pak, dan kesadaran masyarakat juga menjadi penting supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Begitupun dengan daerah-daerah yang biasanya ini menjadi banjir karena daerah lainnya. Kan ada ya Bu seperti itu, kayak misal Jakarta, itu biasanya kebanyakan terdampak dari Bogor dan lain sebagainya. Kalau di wilayah-wilayah Jawa Timur, ini wilayah mana-mana saja Pak? Seperti Lamongan sama Bu Kofidah tadi kan seperti itu. Bengawan Solo meluap kan gitu ya. Oh iya, betul. Nganjuk, Bojonegoro. Ya memang sekarang itu ketika menghadapi hujan kini, musim kemarau, memang menurut saya kok dinas mitra kita yang paling berat memang SDA. Karena SDA itu di sini tuh mereka itu memikir ketika banjir seperti apa. Terus kemudian bagaimana air ini bisa bermanfaat untuk kepentingan pertanian. Jadi ada dua hal semacam ini, ya memang berat, apalagi kalau anggarannya sama Banggar, Bu Kofidah tidak setuju kan, ya kasihan kan gitu ya. Berarti ini harus dinaikkan ini. Harus dinaikkan. Bersama-sama tadi Pak. Bersama-sama Pak, betul. Saya setuju tadi. Iya. Tapi memang efisiensi di awal tahun ini sampai sekarang berdampak sekali Pak. Kalau efisiensi kan tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Kan hanya sebatas di perjalanan dinas saja. Gitu loh. Jadi tidak berdampak kayak itu gitu loh. Tapi memang Cuman kan aturannya kan ada loh. Kalau untuk pembangunan harus sekian persen kan gitu ya. Nah, cuma persoalannya hal semacam ini sudah dipenuhi belum oleh Pemprov. Kan gitu. Tapi kalau dari BMKG sendiri Pak, untuk alat-alat ya istilahnya climate adaptifnya itu apakah sudah cukup mumpuni untuk wilayah Jatim sendiri Pak Lutfi? Tadi kita bicara dari alat manualnya dulu. Bekerjasama dengan PSDA itu titiknya se-Jawa Timur 1000 lebih. Itu memang yang sudah manual. ideal ya? Sudah. Kalau ideal, satu contoh bahwa alat itu bisa ditempatkan harus dekat dengan orang. Contohnya di puncak gunung misalkan, atau di daerah yang ketinggian tertentu, itu susah menempatkan alat karena jauh dari orangnya, dari orang untuk melakukan kegiatannya. Sementara misalkan kita ganti dengan alat otomatis gitu, misalkan di daerah Jember gitu, di Panti itu 2006 pernah banjir bandang, betul Pak ya? Iya. Ini pelajaran sejarah bencana jadinya Pak. Itu juga beberapa titik kita pantau, misalkan di Malang Selatan, Sitiarjo, itu daerah yang tiap tahun banjir kalau hujannya besar. Di situ juga sudah kita letakkan alat otomatis dan lain sebagainya. Kembali tadi bahwa di daerah-daerah yang rawan bencana itu menjadi skala prioritas BMKG untuk memasang alat-alat otomatis. Apa hubungannya dengan SDA? Satu contoh misalkan di Welangrejoso, Pasuruan, itu hujannya di daerah Malang atau Pasuruan yang dekat Malang, tapi banjirnya di pesisir utaranya Pasuruan. Itu juga PSDA sudah merintis, itu membuat sistem peringatan dini banjir. Jadi kalau banjirnya di hulu, berapa lama nanti sampai di hilirnya banjirnya.
Sama seperti kayak di Sampaian Baru, hujannya di Bondowoso, yang terima banjir orang Situbondo. Orang Bondowoso nyantai saja, orang Prajekan dan sekitarnya. Tapi yang nerima banjirnya adalah di daerah hilirnya. Dan terkait itu juga tidak selamanya kita pasang siaga tinggi, waspada tinggi terus-menerus, enggak. Misalkan kalau kita hubungkan bahwa musim hujan itu pasti ada periode puncaknya. Nah, kebetulan periode puncaknya di tahun ini itu baru akan terjadi di sebagian besar itu nanti di Januari dan Februari. Artinya BMKG di bulan September sudah mewarning nanti puncak hujannya itu Januari dan Februari. Apakah nanti terjadi banjir? Itu juga belum tentu, akan tapi waspadanya itu paling tinggi nanti sudah masuki Januari dan Februari. Hujannya nggak mari-mari. Betul sekali, Pak. Desember gede-gede nih Sumber. Itu dulu. Itu dulu. Tapi berarti sudah cukup optimal nih Pak. Kalau belum dimintakan ini mumpung ada bapak-bapak ibu anggota DPR nih nanti anggaran untuk alat-alat kan bisa ditingkatkan. Kalau untuk kesiapan alat kita sudah disupport oleh APBN yang cukup mumpuni. Jadi seperti sudah itu mumpuni, ya. bahwa informasi yang kita sampaikan itu secara berkala tidak hanya 6 bulan sekali, Bu. Kalau radar WOFI tadi tiap 10 menit kita rubah. Ada informasi hilangan terkait satelit juga 10 menit kita rubah. Ada informasi yang jam-jaman terkait peringatan dini. Ada harian, perakiraan cuaca, ada 10 harian, ada mingguan, bahkan bulanan hingga musiman. Artinya sama, kita akan selalu memperbarui informasi dari BMKG jika terjadi perubahan apalagi yang berkonotasi dengan ekstrim. Itu menjadi prioritas kami. Tapi kenapa Pak? Kok sekarang ini terlihatnya memang sangat ekstrim gitu ya perubahannya dari kemarau, hujan, apalagi tadi. Nah, apa faktor lingkungan yang paling mempengaruhi kemudian ini terjadi? Bukan faktor lingkungannya, bahwa apa yang terjadi, bahwa hujan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dalam bahasa mudahnya, itu Pak berhubungan dengan kondisi yang terjadi di atmosfer di atas dengan kondisi lautan yang ada di sekitar Indonesia. Nah, kalau di atmosfernya banyak gangguan yang tadi saya sampaikan di awal, ada Rossby, ada Kelvin, kemudian itu disingkat menjadi sebuah MGO, kemudian suhu muka lautan, kita kenal ada El Nino, La Nina dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang memicu kenapa hujan di suatu daerah di suatu saat bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit. Tadi nyambung di Desember gitu, Gedeni Sumber bahwa itu, tapi di tahun 2023 di Desember itu juga babar belas nggak ada hujan ya ada. Nah, hal-hal seperti itu ya. Mongso ya. Iya. Oke. Jadi memang tidak ada habisnya ya kalau kita membahas terkait dengan berbagai permasalahan iklim, betul. apalagi ini menjadi concern tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi concern dunia juga, monggo, climate change bisa dan lain dicek sebagainya. nih. Monggo Pak, ini monggo. Ini jajanan Polo tradisional pendem ya, polo pendem. Enggak, ini sudah polo timbul ini Pak. Kalau pendem masih di dalam Pak. Oh gitu ya. Monggo, buka Vida, monggo. Nggih. Ini biar enggak cuman kerupuk aja Pak, ini nyamilnya. Mencari Gorengan Mencari ambil yang kan Soraya? Asalkan bukan gorengannya lo ya. Bukan gorengannya ya. Oke. Yang digoreng. Salah satu. Ini bola timbul. Oke, terima kasih. Monggo Monggo Pak, nih. barangkali dari DPRD mau Ada masukan sesi ya, sharing langsung lah. ya, Sesi J. sharing dengan kami dihadirkan di sana, ngopi bareng, ngeteh bareng. Enggak masalah kok Pak. Bisa ya. Oh bisa. Enggak Pak Lutfi, dari laporan yang saya sampaikan tadi, saya pun juga merasa 3-4 tahun terakhir ini apresiasi kepada PSDA. Karena beberapa banjir yang langganan itu sudah tidak terjadi nemen. Artinya dulu kan mesti Kalilamong, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan itu kan langganan. Tapi 3 tahun terakhir lah kan sudah tidak terjadi yang amat sangat. Itu kan juga bagian dari langkah tegas yang dilakukan oleh PSDA bekerja sama dengan. Nah, kemudian kemudian yang kedua, tapi yang namanya bencana kaitannya antisipasi itu kan tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Saya itu justru hari ini setuju gerakan gotong royong. Nah, jadi membersihkan
sampah-sampah yang ada di aliran sungai itu, ya meskipun kebanyakan yang modelnya itu kan milik kabupaten dan kota, tapi yang sungai miliknya provinsi kan juga ada. Kalau di PSDA itu kan namanya apa? Kerja bakti yang dikerjakan oleh dinas apa? Padat karya. Padat karya itu juga bagus dilanjutkan kaitannya untuk bersih-bersih. Tapi yang terpenting itu tadi sudah bagus di beberapa daerah tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor, tapi kewaspadaan itu tetap harus dilakukan. Dan itu bagus sudah hari ini PSDA. Kalimat kemudian anggarannya perlu ditingkatkan, banyak bangunan yang di PSDA itu hari ini bertahan itu tinggalani londo. Itu masih ada. Nah, ya itu juga kemudian makanya di awal saya nyampaikan data kembali, periksa kembali, bahkan kalau bisa dilakukan susur sungai untuk mengetahui gitu. Bangunan-bangunan yang sekiranya waktunya untuk diperbaiki itu diperbaiki. Oke, nah ini penting ya gotong royong tadi dan juga pastinya melibatkan masyarakat. Dan tadi juga diapresiasi PUSDA, artinya kan kesiapan infrastruktur sudah cukup optimal ya. Kita memasuki musim hujan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, dampak-dampak banjir, longsor dan lain sebagainya. Tapi mungkin sekarang kita concern pada sobat PUSDA atau kepada masyarakat nih. Mungkin dokter dulu bisa disampaikan bahwa kita kan menghadapi tantangan ancaman ini ya, iklim begitu. Salah satunya dengan kesiapan yang sudah dilakukan oleh PUSDA, tapi juga tidak menutup kemungkinan dampak-dampak itu bisa terjadi supaya masyarakat lebih aware khususnya dari sisi kesehatan, Dok. Supaya tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak menyebabkan faktor-faktor menjadi banjir dan lain sebagainya tadi. Ya. 3M. 3M. Mulailah diri sendiri, ya kan? Oke. Tadi yang terkecil. Dan mulai hari ini. Iya, Saya tunggu sejak tadi. Jargonnya ini Pak ya. Ya artinya emang masyarakat yang diajak peduli lingkungan kita, ya kan? Saya yakin dengan model zaman dulu guyup rukun gotong royong perlu digalakkan lagi. Kita cinta lingkungan kita, cinta Indonesia, dan memang tidak harus tanggung jawab pemerintah, tidak harus kita. Nah, jadi mulai dari memang kepala daerahnya tentunya, Pak Camatnya, Pak Kadesnya, Pak Kasonya, bahkan Pak Wo-nya, Pak RT-nya harus betul-betul bersama-sama kita. Lingkungan ini sangat penting karena demi anak cucu kita. Ya, karena contoh sampah udah jadi masalah ya kan. Kalau kelola dengan baik maka akan menjadi manfaat. Dan terkait dengan lingkungan tadi, ya kembali lagi adalah anggaplah ini kita bersama. Dimulai dari yang kecil dari kita sendiri tadi. Dan mulai hari nggak usah nunggu besok-besok, mulai hari ini. Oke, makasih. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai hari ini sama apa M1 lagi tadi, Dok? Yang kecil. Mulai dari yang kecil. Oke, ini advice yang hal kecil tapi kalau dilakukan dan konsisten bersama-sama bisa menjadi besar. Luar biasa. Pak Satip, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait juga dengan kesiapan infrastruktur atau misalnya masih ada catatan pun juga boleh untuk PUSDA atau stakeholder terkait ya supaya kita tidak mengalami hal yang tidak kita inginkan di beberapa waktu ke depan. Saya ingin mengajak kita semuanya kalau kita bicara tentang banjir, sungai, air, itu kan tidak bisa ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, baik itu pemerintah maupun masyarakat, maupun pihak swasta, stakeholder yang lain. Ayo dengan kondisi iklim yang ekstrim seperti ini, kita harus menyadari bahwa di mana bidang kerja kita ini harus kita optimalkan dan kita selalu berkolaborasi dalam rangka mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan sehingga tidak sampai terjadi atau lebih baik kita preventif dulu gitu. Jangan kita itu berkolaborasi ketika mengatasi persoalan, lebih baik
berkolaborasi dalam rangka menghadapi yang akan terjadi dari preventif. Mencegah daripada mengobati Betul, tadi ya Pak iya. Satip. Itu dokter itu. Saya enggak gitu. Gimana? Berarti gimana? Ayo kalimatnya. Preventif tadi itu. Preventive action. Ya, preventive action yang menjadi penting. Pak Misri, mungkin ini pesan juga kepada masyarakat atau juga peningkatan sinergi tadi yang beberapa kali Bapak highlight bahwa sinergi itu hari ini menjadi yang paling utama, menjadi penting untuk permasalahan ini. Iya. Jadi penanganan terkait dengan sungai ini melibatkan masyarakat, yes. Dunia industri, yes. Jadi kesadaran dari kita semua, pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, ya. Jadi perlu ada kesepahaman bersama bahwa yang namanya sungai, yang namanya air, ini bisa kita sebut jantung kehidupan kita. Kalau dunia industri membuang limbah yang belum diolah, jadi penyakit. Masyarakat membuang sampah, banjir. Nah, maka dari itu perlu ada kesadaran bersama bahwa ini adalah untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada warga masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah ya, pegunungan. Sering terjadi tanah longsor di saat musim penghujan. Kewaspadaan harus kita tingkatkan, jangan sampai kejadian-kejadian pada tahun-tahun sebelumnya terulang kembali, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Itu saja yang bisa kami titipkan kepada warga masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Misri. Mungkin Bu Kofida pesan juga kepada masyarakat atau mungkin juga stakeholder terkait, masih ada catatan-catatan. Nah, apa nih biasanya kalau ibu-ibu, mak-mak ini lebih didengerin nih Bu. Mogo, apa pesannya? Saya mendukung kaitannya bahwa menjaga lingkungan ini tidak bisa menunggu kebijakan pemerintah. Tapi peran masyarakat ini perlu ada di situ. Maka kalimatnya begini, menjaga keamanan, atau kalimatnya begini, Indonesia itu didirikan hasil kerja bersama, peran banyak orang. Maka hari ini kita mengamankan, kita menjaga, kita melestarikan juga sama. Butuh kerjasama, butuh peran, butuh peduli. Peduli, ini yang terutama. Hari ini kan banyak orang kurang peduli ya. Peduli bahwa sebentar lagi akan musim hujan. Maka persiapan agar musim hujan airnya menjadi berkah, masyarakat ini harus peduli. Pedulinya apa? Kalau ini nanti hujan biar tidak menimbulkan penyakit, maka ini harus kita buang. Ini nanti hujan agar tidak tersumbat alirannya, maka ini harus kita bersihkan. Sebentar lagi hujan, kalau airnya banyak di sini terjadi seperti ini, maka mengajak kepada masyarakat lingkungannya untuk bareng-bareng menjaga itu tadi. Saya kira itu. Oke. Di samping sebenarnya. Di samping kemudian dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi tidak bisa kemudian pemerintah menjaga masyarakat atau masyarakat menjaga pemerintah. Tapi perlu kerja bareng bersama. Kerjasama antar semua unsur lah ya. Pentahelix kalau perlu untuk mengatasi berbagai problem atau permasalahan lingkungan khususnya banjir dan lain sebagainya. Pak Lutfi. Siap. Mungkin bisa pesan kepada sobat PUSDA atau masyarakat semua untuk meningkatkan kewaspadaan karena ini sudah menjelang musim hujan. Semoga Pak. Kalau boleh saya nyontek tadi dari pesannya Pak Dokter tadi, mulailah dari diri sendiri. Bahwa kalau kita abai bahwa kita bisa mengawali hari kita itu dengan mengakses informasi BMKG. Salah satu contoh sederhana kalau tadi disampaikan di awal bahwa terkait banjir, Pak Dokter kesayangan kita ini mau ngontel sepeda aja ngelihat kondisi cuaca dulu. Nah, artinya itu contoh nyata bahwa tadi sudah contoh nyata ini Pak Dok, bahwa kita perlu mengawali hari kita dengan informasi apa yang akan terjadi
di tempat kita, bahkan di seluruh Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia itu sudah bisa kita dapatkan melalui akses HP kita. Ya. Ada aplikasi namanya Info BMKG, di situ bisa didapat info terkait cuaca, terkait iklim, dan terkait gempa. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kenapa dimulai dari diri sendiri? Karena jika terjadi bahaya, satu bahwa setelah kita dibekali dengan informasi cuaca, iklim, dan kegempaan dan lain sebagainya, kita harus selalu waspada potensi bahaya apa di sekitar kita. Satu contoh, di tempat wisata selalu ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Itu sebetulnya sangat penting bahwa saya ulang, kita mulai dari diri kita sendiri, kita kawal dengan informasi dari BMKG secara rutin dan berkala, dan juga kenali info bahaya di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dan mulai Lutfi. hari ini. Dan mulai hari ini. Mulai saat ini, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal kecil ya. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak sudah mampir ke warung ini, Bapak-bapak, Ibu. Perbincangan yang luar biasa. Mau bungkus, Bu? Nanti biar dibungkuskan Soraya itu bisa dibawa balik rapat. Sorayanya yang dibungkus. Oh iya, telonya. Ini siapa kira-kira? Totalannya sama siapa, Pak? Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu sudah hadir di sini. Bu Kofidah, Pak Dr. Agung, Pak Sati, Pak Miseri, Pak Lutfi sudah berbagi informasi, kita sharing-sharing santai di sini, tapi sangat bermakna dan bisa memberikan banyak informasi untuk sobat PUSDA semuanya, bahwa kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita bersama, bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, eksekutif maupun legislatif saja, tapi juga kita bersama, masyarakat semua punya andil dalam menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Sama-sama kita jaga bersama. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak-bapak, Ibu. Berarti ini balik lagi nih rapat ke kantor nih. Iya. Besok. Oh, sendiri-sendiri. Oke, langsung dirumuskan ya Pak. Tadi khususnya anggaran ini supaya bisa ditingkatkan untuk lebih baik PUSDA ke depannya. Terima kasih sekali lagi, dan Sobat PUSDA semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Telusur Banyu, ruang diskusi terbuka seputar pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Cecil Kasih Arizona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.